Pemirsa Intens Investigasi, benarkah pengakuan tulus seorang ibu justru bisa menjadi lubang kehancuran bagi dirinya sendiri? Inilah babak paling krusial dalam perseteruan Denada dan Ressa Rosano yang kini menyeret perhatian pengacara kelas kakap Hotman Paris. Di saat Denada akhirnya mengakui Ressa sebagai anak biologisnya di hadapan publik, Hotman Paris justru melontarkan analisis yang menggetarkan. Benarkah pengakuan tersebut secara hukum malah menjadi senjata mematikan yang membuat gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah semakin tak terbendung? Apakah Denada kini terjebak dalam kata-katanya sendiri terkait hak harta dan kewajiban nafkah yang tak bisa ditawar? Lantas, mampukah sang diva berkelit dari tuntutan fantastis yang kini memiliki landasan hukum yang begitu kuat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan yang seharusnya mengakhiri drama justru menjadi awal dari badai hukum yang lebih besar. Ya, belakangan ini dunia hiburan tanah air dikejutkan oleh pernyataan terbuka Denada yang akhirnya mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai anak kandungnya. Namun, alih-alih adanya pelukan hangat yang tersaji justru dinginnya ruang sidang. Ressa Rosano secara tegas menolak berdamai hanya lewat video klarifikasi. Baginya, kata-kata di media sosial belum menyentuh substansi emosional, apalagi kepastian hukum. Langkah hukum tak surut selangkah pun. Gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Banyuwangi dipastikan tetap bergulir. Pihak Ressa menegaskan, status hukum dan hak tidak bisa diubah secara sepihak, melainkan harus tuntas di hadapan meja hijau. Kasus ini pun memancing pengacara kondang Hotman Paris untuk angkat bicara. Dan analisis hukumnya pun tajam dan mengejutkan. Menurut Hotman, pengakuan Denada bahwa Ressa adalah anak biologisnya justru menjadi senjata makan tuan yang memperkuat gugatan tersebut. Secara hukum, pengakuan darah daging berimplikasi langsung pada hak harta dan kewajiban nafkah yang tidak bisa ditawar. Inilah analisis selengkapnya dari Hotman Paris. Berarti ibu ini mengakui anaknya, ya, berarti dia mengakui penggugat anaknya. Ya. Gugatan makin kuat dong, malah makin kuat penggugatnya. Makin kuat karena terkait dengan nafkah. Ya kan, malah makin kuat. Kan dia minta nafkah. Oh, nafkah. Ya berarti yang 7 miliar itu nafkah, yang kedua kan nafkah kan? Iya, nafkah 7 miliar. Makin kuat gugatannya kalau itu sifatnya menyangkut harta. Nafkah. Semakin kuat ya, bukan berarti dia adalah anak sah. Dan sebagai anak sah wajib memberikan nafkah kepada anak sah. Jadi gugatannya si anak sepanjang menyangkut nafkah justru semakin kuat karena ibu yang digugat untuk nafkah sudah mengakui anak itu adalah anak dia. Karena dia itu adalah anak dia, maka dia wajib memberikan nafkah. Jadi gugatan si anak yang menuntut akan dikasih nafkah dengan diakuinya dia oleh si ibu bahwa dia adalah anaknya, maka gugatan perdata dari si anak yang menggugat nafkah semakin kuat. Namun, di balik angka miliaran rupiah dan perseteruan pasal-pasal hukum, ada sekeping hati yang merapuh. Ressa Rosano akhirnya buka suara soal gejolak batinnya. Pengakuan Denada sebagai ibu kandung di media sosial memang ia dengar. Namun bagi Ressa, sebuah video di layar ponsel tak akan pernah bisa menggantikan hangatnya sebuah pertemuan fisik. Ironisnya, di saat status anak kandung sudah terucap secara publik, komunikasi justru menemui jalan buntu. Ressa mengungkap fakta pahit. Hingga detik ini, belum ada satupun pesan singkat atau panggilan telepon yang masuk dari sang ibu.
Video klarifikasi tersebut seolah menjadi dinding pemisah alih-alih jembatan penghubung. Ressa kini berdiri di persimpangan jalan antara status hukum yang ia perjuangkan dan kerinduan seorang anak yang tak kunjung mendapat jawaban. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Ada dong. Ada. Lihat ke depannya aja. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda? Mama? Ada. Ibu ada. Pengakuan di dunia maya nyatanya tak cukup untuk mengobati luka di dunia nyata. Bagi Ressa Rosano, video klarifikasi yang diunggah Denada dan ditonton jutaan orang itu terasa hampa. Sebuah pengakuan digital yang dianggapnya belum menyentuh hati, apalagi menyembuhkan trauma masa lalu. Ressa tak butuh pengakuan di depan followers atau pernyataan publik yang dipoles sedemikian rupa. Yang ia cari hanyalah satu, tatapan mata langsung dan dekapan hangat dari sosok yang kini resmi disebutnya sebagai ibu. Bagaimana mungkin ikatan darah hanya divalidasi lewat unggahan media sosial, sementara raga tak kunjung dipertemukan. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Yang pastinya Ressa senang, tapi kan juga Ressa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, yang nyatanya masih memiliki ikatan keluarga dengan Denada, membongkar fakta mengejutkan. Selama 24 tahun, pertemuan mereka bisa dihitung dengan jari. Tak ada pelukan, bahkan sekadar tegur sapa pun tak pernah terjadi. Ronald pun memberikan tamparan keras bagi Denada. Baginya, permintaan maaf di media sosial hanyalah sebuah pertunjukan. Pengakuan itu bukan soal konten medsos. Ini soal ikatan batiniah yang hanya bisa tuntas dengan tatap muka, bukan lewat algoritma. Namun, sebuah kecurigaan besar mencuat ke publik. Pihak Ressa mencium adanya motif terselubung. Benarkah pengakuan mendadak ini hanya strategi penyelamatan diri agar nama Denada tidak di blacklist atau diboikot dari panggung hiburan dan stasiun televisi? Tak berhenti di situ, Ronald mempertanyakan satu hal krusial yang hilang dari video klarifikasi tersebut. Mengapa Denada seolah amnesia dan tak menyebut sedikit pun nama orang tua asuh yang telah berdarah-darah membesarkan Ressa selama 24 tahun? Selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Ressa, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif kepardon. Restoratif kepardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batiniah ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batiniah antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan.
Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Denada itu kan gimana itu prosesnya. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Nah, jadi kalau tidak disebut nama mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Niat baik berujung pilu. Mengapa pihak Denada harus menelan kekecewaan mendalam saat pesan singkatnya justru diabaikan oleh Reza di tengah rencana pertemuan penting mereka? Lantas, benarkah kesabaran Denada sudah habis hingga siap menyeret penyebar isu yang menyebut Denada memiliki 3 anak kemeja hijau? Namun di balik tudingan miring dari pihak Reza tentang motif dan reputasi, pihak Denada akhirnya angkat bicara dengan versi yang tak kalah menyayat hati. Benarkah Denada sedingin yang dituduhkan? Ternyata sebuah upaya pertemuan sempat dirancang. Pihak Denada mengklaim bahwa sejatinya sudah ada kesepakatan untuk bertemu langsung dengan Reza untuk mengakhiri semua drama dan bicara dari hati ke hati. Tapi harapan itu hancur berkeping. Secara blak-blakan, rasa kecewa mendalam kini menyelimuti kubu Denada. Upaya menjemput rindu yang selama ini dinanti justru berujung pada keheningan. Sebuah pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp telah dikirimkan oleh sang ibu kepada anaknya. Namun, pesan itu seolah membentur dinding bisu. Tak ada jawaban, tak ada respons, hanya centang biru yang menjadi saksi bisu penolakan. Kita ini kan nganggep Reza kan ya bukan lawan Mas ya. Ya komunikasi itu makanya kan saya sebut apa ya, saling punya nomor HP itu kan maksud saya gini. Mbak Denada itu menghubungi beberapa kali ke Reza itu. Namun tidak ada respon. Nanti sudah tak bagikan ini apa capnya itu. Kemarin ini juga Mbak Denada kan selalu menghubungi. Itu tidak ada respon dari pihak Reza itu. Dan sudah sangat menyesalkan kenapa anak ini. Ya. Jadi bukannya kita kesulitan Mas ya. Cuman sengaja pribadi Reza ini sendiri tidak mau balas WA masih. Jadi nggak mungkin kan istilahnya untuk komunikasi. Cuman ya memang sengaja nggak dibalas gitu. Kemarin kan kita diam. Karena itu tadi nganggap ini kan bukan lawan yang sesungguhnya, bukan musuh lah intinya. Ini anak, gitu. Kita tidak mau ngomong yang vulgar, yang seakan gimana ya, nanti takutnya menjatuhkan atau gimana. Cuman ya, kalau lama-lama tidak diungkap ya gimana gitu Mas. Kasihan juga sama Mbak Denada ini. Beberapa kali dihubungi, tidak dibalas. Chat ya. Panjang itu jawabnya cuma waalaikumsalam. Iya kan di media kan ingin bertemu, ingin dipeluk, cuma ingin diakui. Waduh bertolak belakang semua Mas. Ini yang saya ngomong itu dari pihak langsung, prinsipal langsung. Jadi kan ini kan kita membedakan klien yang memang betul-betul sengketa sama ini kan ya ibu dan anak. Kita menganggapnya bukan sengketa yang apa yang repot ngomongnya. Jadi kami ya monggo silakan pihak-pihak coba komunikasi. Nah kita dorong bahkan inisiatif komunikasi itu dari Mbak Denada sendiri yang kita apresiasi itu. Namun gini, nggak ada balasan yang enak gitu dari Reza ini. Bahkan tidak dibalas beberapa kali. Kita heran kenapa anak ini. Jadi cap beberapa kali, pengen ketemu itu ya,
singkat katanya ya, tidak dibalas. Beberapa kali gitu udah dibalas. Bahkan ada chat panjang gitu, balasnya cuma waalaikumsalam. Saya kan nggak ngerti gitu. Pihak Denada kini bersiap melakukan serangan balik yang mematikan. Di tengah hiruk pikuk gugatan 7 miliar, muncul sebuah bola liar yang menggelinding panas di jagat maya. Isu miring yang menyebut Denada diduga memiliki 3 anak mulai ditiupkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di media sosial hingga menjadi viral. Gerah dengan fitnah yang kian membesar, kuasa hukum Denada tak tinggal diam. Pihak Denada dengan tegas menyatakan akan menempuh jalur hukum bagi siapa saja yang menyebarkan isu 3 anak tersebut. Sebuah peringatan keras bagi para netizen dan oknum bahwa setiap ketikan di media sosial kini memiliki konsekuensi pidana. Untuk tanggapan lainnya terkait masalah juga sudah kami sikapi di unggahan yang kemarin itu kan manajemen Denada itu sudah mengunggah sikap kita terhadap hal tersebut. Ya nanti ada langkah hukum, cuman kita utamakan yang pokoknya dulu. Kita lalui step by stepnya, terkait masalah yang lain-lain setelahnya. Baru dikirim saya Pak sore tadi sama pihak manajernya Mbak Denada terkait berita itu, yang bapak-bapak itu Mas ya, lupa saya namanya Pak siapa itu ya. Kita maklumilah ya, kita ndak arogan kalau kita ini, bukan yang salah langsung kita serang kayak semacam orang yang bisa pencak silat sedikit langsung jurus gitu ya, enggak. Ya ibaratnya ada kesalahan yang kita maafkan. Tapi yang jelas itu semua kita sudah inventarisir video-video terkait. Ibarat nanti ada permintaan maaf ya kita manusiawi Mas, ya mesti memaafkan. Ibarat itu nanti tetap ngotot ya tetap ya kita lakukan upaya hukum kan gitu aja, baik pidana maupun perdata lah. Jadi ya ini kita ya sudah memperbaiki sedikit-sedikit apa yang sudah tercipta sebagai dampak dari tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.